eh, potong bentar, Kanda Riki dibesarkan dulu Ustaz Rahabnya. Ya. Ya, terima kasih Gurunda. Silakan Gurunda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah sembari bersyukur di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Sayyidul Ayyam, yaitu malam penghulunya hari, malam Jumat, yang mana tadi siang, tepatnya pada hari Kamis 28 September 2023, jatuhnya 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Artinya kita sedang merayakan, memperingati hari lahirnya, maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, khatimul anbiya, penutup para nabi, dan beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita semua insyaallah. Dengan mencintai beliau, bersolawat kepada beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan berangkaikan salam pula sebagaimana yang telah saya sampaikan sebagai bentuk rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah memperbanyak salawat dan mengamalkan sunnah beliau, kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti, dan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Hormat saya yang sangat saya muliakan, para gurunda, para ustadz, para muallim, para pencari ilmu agama, dan juga ilmu-ilmu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk kita cari. Hormat yang sama juga kepada kanda-kanda, akhi, saudara-saudara saya, wabil khusus kepada host, kepada Bang Riki Ernawan, kanda saya yang begitu sangat saya hormati, serta kawan-kawan semua yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, baik yang berada di dalam komal maupun yang berada di bawah, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, pada hari ini, pada tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, di tahun ini kembali kita masih diberikan kesehatan untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah, sampai-sampai Allah memberikan gelar Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati hari lahir beliau sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, sebagai bentuk betapa rindunya umat ini kepada beliau. Apalagi suatu hari suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka pada saat itu para sahabat mengatakan, kami adalah saudaramu wahai Rasulullah. La antum ashabi, kalian adalah para sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang yang tak pernah jumpa denganku, orang yang tidak pernah bertemu denganku, berbicara denganku, bahkan mungkin bermimpi pun tidak pernah denganku, tapi mereka merindukan aku, tapi mereka tetap memegang apa yang telah aku sampaikan, tapi mereka tetap melaksanakan apapun yang telah aku perintahkan, yaitu kita semua, kita yang hidup di akhir zaman ini, kita tak pernah melihat wajah beliau, kita tak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita cinta dengan beliau, sayang dengan beliau, rindu dengan beliau. Bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya nanti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kita di akhirat nanti di surganya bersama dengan beliau dan para sahabat yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian, baik yang di atas komal maupun yang di bawah, saya berharap, saya sangat berharap kepada kita semua memberikan nasihat bukan kepada saudara-saudaraku, tetapi wabil khusus kepada diri saya sendiri. Ayo, mari kita tetap istiqamah dalam menjalankan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Benar-benarlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bertakwa kepada Allah tersebut, itulah yang akan menghantarkan kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pembawa acara abang saya, saudara saya Kang Dito telah memberikan kepercayaan untuk memberikan tausiah. Sebenarnya saya yang masih muda ini, saya yang masih miskin ilmu, fakir, saya masih banyak lagi kekurangan-kekurangan, tapi sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kita semua dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Maka untuk itu saya mencoba untuk memberikan tausiah, tetapi tausiah yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk saudaraku, tetapi wabil khusus kepada diri saya pribadi. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhir-akhir ini kita menemukan banyaknya ucapan-ucapan orang-orang yang di luar daripada agama Islam, menghina, mencemooh, mencela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita cegah, ini harus kita berikan pelajaran kepada mereka. Mereka tidak mengerti, walaupun dalam satu peristiwa atau sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam pernah beliau dilempar sewaktu masuk ke kampung Taif. Pada saat itu datang malaikat Jibril menghampiri baginda Rasul. Ya Rasulullah, angkat tanganmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berdoa kepada Allah, maka akan kami timpakan gunung Uhud ini kepada orang-orang yang di Bukit Taif. Tapi apa kata Rasulullah? La, tidak, aku tidak akan meminta hal itu, tetapi aku akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya Allah, berikan mereka hidayah dan berikan mereka, dan akan aku tunggu anak-anak cucu mereka, aku tunggu keturunan mereka, anak-anak keturunan mereka akan memeluk agamaku dan mereka akan setia di jalan agamaku. Tapi saudaraku sekalian, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa itu dia dihina, dicemooh, bahkan dilempari dengan batu, beliau tetap sabar, bahkan mendoakan orang-orang yang mencemooh beliau. Tapi saat ini mereka non muslim mencemooh Nabi kita, mencela, menghina, mencaci maki, bahkan terkadang tanpa
kita sadari, tanpa kita sadari, mereka telah menghujat Nabi kita dengan hujatan-hujatan palsu, tuduhan-tuduhan palsu. Mereka kemukakan hadis-hadis palsu, bahkan mereka tidak tahu kalau hadis itu palsu, tidak tahu kalau hadis itu memang lemah dan tidak sama sekali bisa dipakai. Tapi demi memuaskan hasrat celaan mereka, demi memuaskan hasrat kebencian mereka kepada Nabi SAW, mereka perlihatkan hadis-hadis itu kepada kita untuk mencela baginda Nabi SAW. Masya Allah, subhanallah. Untuk itu saudaraku sekalian, kembali saya mengingatkan, saya memberikan saran, saya menasihat. Mari kita tuntut kembali ilmu agama kita, kuatkan kembali pondasi keilmuan agama kita. Apabila keilmuan kita kurang, apabila keilmuan kita tidak mencukupi, maka cemooh-cemooh itu, hinaan-hinaan itu, dan cacian makian kepada baginda Rasulullah itu tidak akan bisa kita bentengi tanpa ilmu yang cukup. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hormat saya kepada Kandariki dan abang-abangku sekalian yang ada di Komal ini. Tak bisa sebenarnya kita hanya berpangku tangan di TikTok ini. Sebenarnya tak cukup TikTok ini mewakili keresahan kita, tak cukup Komal ini mewakili kegundah gulanaan kita untuk mencegah para pembenci, para penghina, para pencaci maki Rasulullah ini. Tetapi kita harus bukti nyata, kita turun ke lapangan, bentengi keimanan dan ketakwaan kita dengan ilmu pengetahuan yang cukup, sehingga ketika mereka mencemooh Nabi kita, mencemooh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa kita cegah, bisa kita hancurkan mereka yang sengaja menghina baginda tersebut. Bahkan dalam sebuah riwayat saya pernah membaca, barang siapa yang mendengar baginda Rasulullah dihina, dicaci maki, maka darahnya halal untuk kita tumpahkan. Untuk itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ilmu yang cukup, ada yang paling penting, yaitu keikhlasan. Terkadang banyak saudara-saudara kita yang notabene-nya beliau berdakwah, notabene-nya beliau ikut dalam perjuangan Islam, tetapi otaknya, pikirannya masih finansial, tetapi otaknya masih memikirkan uang, masih memikirkan materi. Ini yang kadang merusak dakwah Islam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketika tujuan, niat yang baik disertai dengan materi, disertai dengan dunia, maka rusaklah dakwah itu, rusaklah apa yang saat ini kita tegakkan. Apalagi kita menegakkan agama, kita menegakkan syariat Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pikiran kita, otak kita dirasuki, dirusak dengan kebutuhan dunia, bahkan kita mengharapkan bayaran, kita mengharapkan materi, maka disinilah rusak dakwah tersebut. Saudaraku sekalian, keikhlasan itu sangat penting. Kita ikhlas dalam menuntut agama Allah ini, kita ikhlas dalam menerima ajaran-ajaran Allah, kita ikhlas dalam beragama. Insya Allah dengan keikhlasan itu, bukan keberuntungan di dunia saja yang mau kita kejar, tetapi keberuntungan di akhirat nanti juga menjadi fokus utama kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia ini. Ingat kawan-kawan sekalian, kebahagiaan dunia tidak akan kita dapatkan kalau akhirat kita tinggalkan. Kebahagiaan dunia akan menjauh kalau akhirat tidak kita dekatkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang waktu yang sedikit ini, yang singkat ini saya padakan dulu karena ada gurunda, ada juga abang saya, guru saya, teman saya, sahabat saya Bang Ucup. Untuk itu kepada Bang Nito, kita gantian saja, kita rolling ya, karena capek juga ya kan, kuat suara
Besok mau ceramah juga ini. Masya Allah, Masya Allah. Lanjut, mungkin itu dulu. Afwan, terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Mungkin ada kata-kata yang salah menyinggung perasaan kawan-kawan sekalian, saya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah, Jazakumullah khairan kasiran. Ilmu yang menurut saya sebagai pembawa acara itu terserap ke hati saya pada saat Ustadz tadi menyampaikan bahwa Rasulullah sangat mencintai kita, umat yang di akhir zaman. Tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi mengharapkan untuk dimimpikan kepada beliau. Subhanallah, Masya Allah. Syukran Ustaz, terima kasih banyak. Semoga amal berupa ilmu yang sudah disampaikan menjadi berkah untuk membawa kita semuanya sekalian menjaga silaturahmi agar bersama-sama nanti di surganya Allah. Amin, amin. Amin, amin. Selanjutnya kita persilakan kepada gurunda kita juga, ada Ustadz Yusuf, biasa kita kenal dengan Bang Ucup. Waktu dan tempat kami persilakan. Dinda mungkin selawat dulu, diseling dulu. Seling dulu selawat. Ya, silakan lanjut. Ustadz Ucup. Siap. Nanti sudah diurus oleh Dinda Thoyib. Bahkan Bang DN untuk karena Masya Allah setelah mendapatkan pencerahan dari Ustadz Harahap, kita menikmati sejenak lantunan sholawatan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon bisa di-on-kan audionya untuk kita berselawat bersama-sama terlebih dahulu sambil menunggu narasumber memasuki komal. Silakan. Siap. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi ballighul wasilah. Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli
أمانا Ala Muhammad. Assalamualaikum Lagi kita sambut bunda kita dengan menyebut sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa Salli wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru Juma, Bang Juma yang kami cintai sebagai panutan. Silakan Dinda MC dilanjutkan. Saya standby. Baik. Moga Gurunda Mohon maaf ya, silakan Dinda. terima kasih banyak atas kehadirannya, meluangkan waktunya sebagai narasumber kita Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu tadi ada tausiah dari Ustadz Harahap. Mungkin sebelum ke Gurunda, kita lanjutkan dengan Ustadz Yusuf. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ustadz Yusuf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu
dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Suatu kehormatan dari saya bisa masuk salah satu sebagai narasumber di roomnya Bang Riki Irawan. Yang saya hormati hostnya Bang Riki, Ustadz Harahap, Bang Ardiansah, Bang Toyib, Bang Dito, Bang Nilim, Jago, Bang Zuma, Gurunda Zuma, yang saya hormati semuanya. Baik, tadi di pertama sudah dibawakan oleh Bang Ustadz Harahap tausiah. Jadi saya tinggal melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu rabbil la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pada malam ini saya akan mengambil tema banyak yang beranggapan bahwa Islam bukan satu-satunya agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan penjelasan kami selaku umat muslim, apakah Islam satu-satunya agama yang diturunkan atau bukan? Nah, jadi beberapa kalangan beranggapan bahwa Nabi Muhammad yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad. Sedangkan nabi-nabi terdahulu menurut mereka itu membawa agama yang berbeda-beda. Jadi ini yang biasa terjadi ya, seperti ini. Makanya pada malam hari ini kita akan kupas. Baik, saya lanjutkan. Mereka selalu mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam beragama tauhid, tidak beragama Islam. Dan Allah menurunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam agama Yahudi Nasrani, bukan agama Islam. Anggapan seperti ini tentu tidak benar karena tidak sejalan dengan ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Diterangkan dalam surat Al-Imran dikatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang dari Allah hanyalah Islam. Al-Quran dikatakan Al-Imran ayat 85 dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di sini jelas Allah mengatakan, dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Allah menjelaskan dalam firman-Nya, barang siapa ya yang mencari ya agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk adalah orang-orang yang merugi. Dan sungguh tidak logis apabila Allah Ta'ala menurunkan banyak agama yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul, kemudian yang diterima hanya agama Islam. Islam agama semua nabi dan rasul, semua nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW membawa agama yang sama, yaitu Islam. Begitu juga seluruh pengikut para nabi, semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain, semuanya beragama Islam. Mereka semua menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan dan cermati ayat Al-Quran sebagai berikut. Diterangkan, ya kan, Ibrahim bukan seorang Yahudi, ya kan, dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang jauh dari syirik dan kufur, dan dia seorang yang muslim. Dikatakan makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslim.
ma kana minal musyrikin. Ini sudah jelas ya, bahwa Allah mengatakan Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik ya. Al-Quran terangkan dalam surat Al-Imran ayat 60. Sudah jelas tadi dikatakan ya kan, bahwa Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tapi sudah jelas dia adalah seorang yang lurus Muslim dan tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Baik, saya teruskan. Sesungguhnya ya kan, firman-firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad itu adalah hak ya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun kepadanya. Begitu juga dengan nabi-nabi sebelumnya, semua tetap menganut satu akidah yaitu Islam ya kan. Di dalam Al-Quran dikatakan di surat An-Naml ayat 30 sampai 31 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang menganut Islam. An-Naml ayat 31 dan 30 dan 31 mengatakan, Yusuf berkata, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Yusuf juga seorang yang muslim ya kan? Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lainnya yang kesemuanya menegaskan bahwa para nabi beserta pengikutnya mereka beragama Islam. Dengan demikian tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa selain Islam. Adapun perbedaan di antara mereka, para nabi adalah terletak dalam hukum-hukum syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, seperti tata cara dalam ketentuan bersuci, salat, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Ma'idah ayat 48. Dan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu, yaitu agama Islam, dan ibu-ibu syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadis Al-Bukhari. Nabi Muhammad bukan muslim pertama. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, apa? Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah muslim yang pertama. Di kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW adalah muslim pertama pada masanya, bukan muslim pertama secara mutlak. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud bahwa Nabi Muhammad adalah muslim pertama di kalangan umat beliau. Penafsiran yang sama dapat kita jumpai dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Jalalain, An-Nasafi, dan lainnya. Mengapa disebut Yahudi dan Nasrani? Dari apa yang telah diuraikan di atas menjadi jelas bahwa seluruh nabi dan rasul beserta para pengikut mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan para pengikut keduanya. Mengapa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi dan para pengikut Nabi Isa disebut Nasara atau Nasrani? Berikut penjelasan Imam Al-Qutubi dalam Al-Jami' li-Ahkam Al-Quran. Ya, yang saya sampaikan artinya, para pengikut Musa disebut Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuda, putra pertama Nabi Yakub. Orang Arab mengganti huruf dal menjadi dal karena kata non-Arab jika diserap ke dalam bahasa Arab, maka diubah pelafal halnya menurut pendapat yang lain. Mereka dinamakan Yahudi karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi. Hada artinya taba, telah bertaubat. La'id berarti ta'ib, orang yang bertaubat. Dalam Al-Quran menceritakan perkataan pengikut Nabi Musa, Inna hudna ilaika. Hudna dalam ayat ini artinya kami telah bertaubat. Sedangkan Nasara adalah bentuk plural dari Nasrani. Menurut pendapat lain, Nasara adalah bentuk plural dari Nasran dan menghilangkan huruf ya. Ini adalah pendapat Sibawi. Bentuk muannasnya adalah Nasarah, seperti kata Nadman dan Nadmanah.
Al-Khalil berkata, bentuk tunggal dari Nasara adalah Nasri, seperti kata Mahri dan Mahara. Kemudian dikatakan, mereka dinamakan demikian karena disandarkan pada sebuah desa yang bernama Nasirah. Isa pernah menetap sementara di sana, maka dikatakan Isa an-Nasiri, Isa yang pernah menetap di Nasirah. Ketika para pengikutnya dinisbatkan padanya, maka mereka dinamakan Nasara. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Pendapat lain menyatakan bahwa mereka dinamakan Nasara karena sebagian dari mereka penolong musuh. Sebagian yang lain lagi berpendapat mereka dinamakan Nasara karena perkataan Isa kepada mereka, siapakah yang akan menjadi penolongku, Ansari, untuk menegakkan agama Allah? Para sahabat setia berkata, kamilah para penolong Ansari agama Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pengikut Nabi Musa, Nabi Isa beragama Islam. Yahudi dan Nasara adalah Nasrani atau Nasrani adalah semacam gelar yang melekat pada diri mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa sekarang, mereka semuanya adalah orang-orang kafir karena telah menyelewengkan makna tauhid dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nauzubillah min dzalik. Serta tidak beriman terhadap kerasulan baginda Muhammad SAW. Nabi bersabda yang artinya, tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani atau yang lain, yang mengetahui tentang kerasulanku, lalu ia tidak mau beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali pasti ia menjadi penghuni neraka. Mungkin penyampaian saya singkat saja, nanti diteruskan Bang Zuma. Jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebentar Ustaz Yusuf atau Bang Ucup. Ini ada pertanyaan ini yang ya lewat message Japri ke saya sebagai pembawa acara ini dari teman Katolik, teman saya. Dia mempertanyakan mengenai Allah kita atau Tuhan kita. Zahirnya kita tidak pernah melihat. Nah, itu yang dipertanyakan oleh beliau. Allah itu ada di mana? Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai Rasulullah Muhammad SAW ini yang kita rayakan hari ini, apakah memang Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW ini sebagai the last of messenger atau nabi penutup dari para nabi? Silakan Ustadz Yusuf sebelum nanti kita lanjutkan ke narasumber kita. Terima kasih. Ya, nanti disampaikan kepada teman Katoliknya. Memang dalam Al-Quran diterangkan kalau nggak salah bunyinya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ya Muhammad, jika hamba-hambaku menanyakan tentang aku kata Allah, katakan aku dekat. Jadi saya menyampaikan seperti itu karena itulah firman Allah ya. Jadi Allah mengatakan, katakanlah aku dekat. Ya, di surat apa itu di Al-Baqarah mungkin ada itu. Nah, terus yang kedua terkait apakah Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir, untuk jelas ya. Tadi sudah disampaikan ya. Maka dikatakan dalam surat Al-Ahzab kalau nggak salah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi di situ dikatakan Nabi Muhammad itu bukan bapak di antara kalian, tapi dia adalah seorang rasul, seorang nabi penutup, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga bisa memberikan penjelasan. Alhamdulillah, mudah-mudahan jawabannya cukup terpuaskan karena ini teman saya yang seagama dulu. Alhamdulillah sudah mulai mempertanyakan ini, semoga terjawab. Kalaupun nanti ada lanjutan bisa nanti saya kasih nomornya Ustaz Ucup. Atau mungkin saya ikutkan untuk lihat-lihat komal-komal di sini. Yang mudah-mudahan ada jalan atau ada juga yang amin. Baik. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir undangan terlambat baru pulang dari masjid. Lanjut. Siap.
Baik, momen yang kita tunggu-tunggu, bahkan semua teman-teman apologet Muslim, apologet Islam Indonesia, Gurunda kita sudah hadir untuk memberikan tausiah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sejenak untuk mendengarkan dari pemaparan beliau, Gurunda kita semuanya. Dari Bang Zuma kami persilakan. Monggo. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'mali. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para guru yang ada di sini, yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, para mubalik, ustadz yang selama ini banyak memberikan ilmu kepada saya, meskipun para dewan guru tidak mengetahui bahwa selama ini saya belajar dari materi-materi antum, termasuk ustadz saya, Ustadz Sunggul. Jadi adalah suatu kebahagiaan berada di tengah-tengah kalian semua, orang-orang yang insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana seharusnya Bang Zuma itu hanya dipaketkan dengan kajian-kajian yang terkait dengan kristologi. Tapi pada malam hari ini saya merasa terhormat diundang berada di tengah-tengah para guru-guru saya, orang-orang yang dirahmati oleh Allah insya Allah, untuk kemudian membawakan satu materi yang sebenarnya bukan di bidang saya, karena saya hanya sekedar apologet biasa yang ikut berpartisipasi dengan teman-teman saya yang ada di sini, termasuk adik saya Umi Dini. Tetapi nggak apa-apa, demi untuk kemudian penghargaan kepada abang saya, Bang Riki, dan teman-teman yang lain, saya dengan keterbatasan ilmu mencoba kemudian untuk hadir bersama-sama. Segala puji bagi Allah, tentunya sebagai ciptaan yang senantiasa menyadari akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan juga pahala yang besar. Ketika kita ditanya oleh oleh teman-teman kita dari Kristiani atau dari umat lain terkait dengan Allah, maka kami dari Apologet senantiasa mengajukan data ini. Kami takut kepada Allah, meskipun Allah pencipta langit dan bumi itu tak nampak oleh mata kami. Juga di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan kepada orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Allah. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Rekan yang bertanya, mohon buka di kitab saudara 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16. Di sana sangat jelas dikatakan Allah yang Maha Kekal, tak nampak, tak terhampiri, dan tak ada seorang manusia pun yang pernah melihatnya. Subhanallah.
Salam dan taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi di mana Allah telah menekankan di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang terdahulu yang mengenal kitab Torah dan juga Injil, mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laksana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Guru-guru yang ada di sini, dalil ini yang menjadi salah satu alasan kami tampil sebagai apologet Islam Indonesia untuk menyuarakan kebenaran bahwa sesungguhnya sebagian mereka pasti, kata Allah, menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan kami sebagai apologet itu kemudian untuk mengungkap sebagian apa yang mereka sembunyikan selama ini. Para dewan guru dan juga sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai salah satu bagian daripada apologet merasa terhormat dengan diundangnya bersama dengan ustadz-ustadz, meskipun Masya Allah masih pada muda-muda ilmunya, subhanallah, luar biasa. Tadi di ayat Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 146, di sana sangat jelas dikatakan bahwasanya orang yang diberi kitab, dalam hal ini adalah ahli kitab, telah mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ruh. Yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruh. Di dalam kitabnya teman-teman kita, baik itu Kristen yang telah mengambil terjemahan dari kitab saudara-saudara Yahudi, diterangkan dalam kitab Yesaya 42. Di situ diterangkan bahwasanya, lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi memang sudah dikenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab terdahulu, memang betul beliau sudah dikenal. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya, supaya dia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi oknum ini akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa di luar bangsa yang kemudian di mana beliau diutus. Subhanallah. Maka Al-Quran mengatakan, wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Aku mewahyukan ruhku dengan perintah kami. Apa ruh yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cahaya petunjuk berupa Al-Quranul Karim. Sehingga Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini sudah diceritakan oleh kitab terdahulu. Kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan bagaimana Rasulullah bertolak ke Makkah. Dari kota Mekah, dari kota Madinah, kemudian memasuki kota Mekah. Rasulullah bersama dengan 10.000 pasukan
yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah atau tanggal 11 Januari 630 Masehi. Rasulullah Muhammad menagih komitmen perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati. Apakah ini ada dijelaskan di kitab-kitab terdahulu? Ada. Sahabat-sahabat apologet muslim pasti udah paham itu. Bagaimana di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi jelas sekali dinyatakan di dalam Ulangan 33 nomor 2, berkatalah Tuhan bahwa Dia akan mengutus utusannya dari Sinai dan terbit kepada Zair dan nampak bersinar dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus, di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Api di sini adalah hukum-hukum yang menyala-nyala, menghanguskan hukum-hukum paganisme yang ada di sekelilingnya. Hanya di sini para sahabat-sahabat sekalian, ini terjemahan ya, terjemahan ini dirubah di sini. Yang harusnya 10.000 dirubah menjadi puluhan ribu untuk mengaburkan nubuatan yang digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita melihat original teks dalam bahasa Ibrani, jelas disebutkan di sana dengan kata ribabot yang artinya 10.000. Ini dikaburkan. Dikaburkan nubuatan ini demi untuk menghilangkan jejak dari apa yang diterangkan oleh kitab terdahulu terkait datangnya seorang dari Faran yang akan membawa 10.000 pasukan suci dari Madinah menuju kota Mekah. Itu yang kedua. Kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitabnya teman kita dijelaskan kemudian di Yesaya 21:16, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Bani Kedar ini apa? Ternyata Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail alaihissalam. Diterangkan di dalam kitab Kejadian 25 nomor 13. Di situ diterangkan inilah anak-anak Ismail, Nebayot, Kedar dan seterusnya. Nubuatannya kemudian adalah bahwasanya dalam setahun lagi, dan tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini jelas sudah ada nubuatan-nubuatan yang ada di kitab-kitab terdahulu. Makanya Al-Quran mengatakan mereka mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW laksana mengenal daripada anak mereka sendiri. Lalu kemudian dalam kitabnya teman-teman kita di Yesaya 42 diterangkan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, pujilah Dia dari bumi, baik laut bergemuruh serta segala isinya, dari pulau-pulau dengan penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Apa maksudnya? Kota-kota, desa-desa, gurun, pulau-pulau, tempat keturunan Nabi Ismail, keturunan Ismail yaitu Bani Kedar, akan menyaringkan suaranya dengan nyanyian-nyanyian baru. Subhanallah, dengan datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan sebagainya dilantunkan dari semua tempat-tempat yang didiami oleh Bani Ismail alaihissalam. Bergemuruh nyanyian baru itu. Sampai hari ini keturunan Bani Ismail menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kota, semua desa, semua pulau yang ditinggali oleh keturunan Kedar mengumandangkan lagu baru untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sedikit lagi ya sahabat, di dalam kitabnya teman-teman kita Yesaya 60 misalnya, kalau kita lihat dari satu perikop
dari nomor 5 sampai 14, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, sejumlah besar ontah akan menutupi daerahmu, segala kambing domba Kedar, lagi-lagi disebutkan segala hewan peliharaan anak keturunan Nabi Ismail bernama Kedar dan Nebayot untuk ibadahmu. Subhanallah. Dan ini hanya digenapi oleh Idul Adha, di mana keturunan Nabi Ismail berbondong-bondong kemudian mempersembahkan hewan kurbannya di tanah suci Al-Mukarram. Di mana ini terjadi? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Bani Kedar, Bani Nebayot, di mana mereka mempersembahkan hewannya setiap tahun. Subhanallah. Ini hanya digenapi di dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara mengenai Islam di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel yang tadi diberikan kitab, ada Taurat, ada Mazmur, kalau di kalangan sahabat kita, teman-teman kita dikenal sebagai Mazmur. Lalu kemudian ada Injil yang didatangkan kepada mereka dan beberapa kitab yang tidak semuanya diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyatakan bahwasanya aku sendiri yang memilih ke-12 daripada Bani Israel. Walaqad ahsallahu mitsaka Bani Israel. Aku yang memilih mereka. Wa ba'atsna minhum asyar naqiban. Wa qala Allahu, di situ diterangkan inni ma'akum. Ini sering saya sampaikan kepada teman-teman apologet. Memang Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu memilih mereka, memuliakan mereka sampai Allah mengatakan inni ma'akum. Tapi kemudian perjanjian lama, kitabnya teman-teman kita menceritakan begitu juga di perjanjian baru bahwa pengingkaran demi pengingkaran dilakukan kemudian oleh Bani Israel. Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka dilaknat, hati mereka menjadi keras membatu. Lalu apakah hanya sampai di situ? Tidak. Lagi-lagi Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, wa minal ladzina qalu inna nasara ahasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih faqraina bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah. Jadi Al-Qur'an mengatakan orang-orang yang mengaku sebagai orang Nasrani, kata Allah, aku timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Subhanallah. Wah, ini guru saya sudah hadir. Saya turun aja kayaknya. Oke. 5 menit lagi. Masya Allah. Ya, sedikit lagi. Ya, saya sedikit lagi. Aduh, Masya Allah. Jadi di Al-Quran surah Al-Ma'idah Allah mengatakan mereka yang mengaku Nasrani, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ diceritakan Paulus ini adalah tokoh dari Nasrani. Kristen, Katolik, Protestan semua mengkitabkan kitabnya Paulus. Maka Allah mengatakan, aku akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Dan kita lihat hari ini, kita dipertontonkan di TikTok, di YouTube dan semua media sosial, sekte ini, sekte yang satu dengan yang lainnya cakar-cakaran, saling cangkul bibir satu sama lain. Itu fakta. Al-Quran tidak pernah goyah dengan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab beruntun kepada mereka, diberikan nabi kepada mereka, mereka ingkar terhadap itu. Apa endingnya? Allah kemudian mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasul dan juga penutup para nabi, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Allah menerangkan, wahai ahli kitab, sungguh telah datang rasul kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula isinya yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi kalau Bani Israel saja yang diistimewakan oleh Allah, dipanggil kemudian oleh Allah masuk ke dalam ajaran agama Islam, ya lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang bukan Bani Israel? Tentu jika mau selamat, solusi terakhir hanyalah Islam. Yahdi bihillah manittaba ridwana subulan salam. Ini jelas bahwasanya dengan Al-Quran ini Allah memberi petunjuk kepada keridaan menuju jalan keselamatan. Al-Quran yang menjadi solusi terakhir, tak ada yang lain. Orang-orang ahli kitab diberi kitab beruntun, diberi nabi dan rasul, tetapi ternyata mereka pun dipanggil. Apatah lagi kita ini? Maka kita harus mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu-satunya jalan kehidupan untuk meraih kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Saya kira begitu para dewan guru saya jadi grogi ada guru saya di sini. Gak patut saya membahas Quran di depan beliau. Kalau bahas Bible, ya barulah mungkin kita bisa diadu dengan Ustadz Naja, Gus Naja. Tapi kalau Al-Quran saya minder. Di sini juga ada adinda saya Bang Harahap, Ustadz Harahap, masih sangat mudah tapi sangat piawai dalam menyampaikan kebenaran Al-Quran. Masya Allah. Saya kira begitu dari saya, sekedar pelengkap ya dari kesempurnaan kita yang ada di sini. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi cahaya khususnya buat saya pribadi sebagai penasihat juga untuk saya dan keluarga saya, dan juga kepada teman-teman yang ada di bawah. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Izin Allahu Akbar. Izin dulu Dinda Ardiansah, ini ada Bang Alip di bawah. Ini boleh gantian Dinda Ardiansah atau Bang Harahap? Aja. Izin Aku dulu. aja, Akang. Aku aja. Oh siap. Saya juga nggak lama ya, Enggak. abangku ya. Bang Adinda. Juma sebentar dulu Bang. Ini ada Pak Ustadz Naja, Pak Ustadz Unggul dulu. Sebentar izin Bang Juma. Sebentar izin dulu. Siap. Bentar saya naikkan dulu Bang Alip. Silakan lanjut Dinda Tito. Doa kami semuanya, baik yang di atas maupun yang di bawah, selalu yang terbaik untuk Bunda Zuma. Terus memberikan ilmu dan motivasi kepada kami-kami yang fakir ilmu, agar bisa ikut terlibat dalam membentengi kaidah keimanan kami masing-masing, yaitu Islam. Kita sebagai Islam yang pastinya melawan atau mungkin berdialog, kita sepakat bahwa Bunda Zuma isinya adalah daging semua. Isinya setiap bernarasi di TikTok komal siapapun, kita bawa pulpen dan catat, referensinya kita gunakan untuk melawan mereka yang kelas-kelas jemaat. Izinkan kami mendapat restu dari Bunda Zuma ikut berapologet Islam Indonesia, agar kedepannya makin banyak murid-murid dari Bunda Zuma ini yang fakir ilmu dengan niatan insya Allah ikut membela agama kita supaya tidak direndahkan, apalagi sampai ada penghujatan. Bahkan seorang hujat-hujater ini kami mendapat restu dari Bunda Zuma ikut berapologet Islam Indonesia, agar kedepannya makin banyak murid-murid dari Bunda Zuma ini yang fakir ilmu dengan niatan insya Allah ikut membela agama kita supaya tidak direndahkan, apalagi sampai ada penghujatan. Bahkan seorang hujat-hujater ini mungkin dari teman-teman yang di bawah ada satu pertanyaan, atau bisa kita lanjutkan ke narasumber yang lain mumpung Bunda Zuma di sini.
Silakan, Kanda host. Ada mungkin dari teman-teman panitia di bawah yang mau bertanya kepada Gurunda Zuma? Silakan dilanjut aja Dinda MC. Kalaupun ada silakan disampaikan aja oleh Dinda Dito ya, langsung disambut aja. Silakan. Baik, nanti minta tolong yang di bawah untuk di tag ya, di tag di chat nanti supaya saya catat di season terakhir tanya jawab. Kalau Gurunda masih bisa menyempatkan waktu biar kita paparkan gitu ya. Oke, selanjutnya ke narasumber sebelum ke Ustadz Unggul, guru saya Ustadz. Kita kedatangan juga Gus Naja atau Gus Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wafi atau Ustadz Naja. Alhamdulillah, barakallah. Sehat selalu Gus Naja. Ini juga merupakan salah satu narasumber bagi teman-teman yang memang mau belajar tentang fikih dalam hadis maupun ilmu-ilmu agama Islam. Ya, izin ikut mempromosikan Ustaz Naja bahwa beliau juga ada sempat membuka komal untuk kita belajar bersama. Ya, itu sebelum ke Ustaz Naja, kita sesuaikan dengan acara, dengan planning, yaitu waktunya untuk Ustaz Unggul. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz Unggul. Tapi Umi Dini duluan, mungkin urutan aja. Habis Umi Dini, terus Gurunda Naja karena lebih kompeten ya untuk memberikan tausiah kepada kita. Baru saya terakhir. Tapi dari perspektif yang berbeda supaya ada sedikit perbedaan. Silakan host, standby. Baik. Oke, kalau gitu izin host Ganda Riki langsung ke Umi Nican, Umi Dini. Waktu dan tempat kita persilakan. Silakan, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya malam ini. Mungkin kurang lebihnya apa yang ingin Umi sampaikan tadi ada banyak kesamaan dengan apa yang disampaikan dengan Bangda saya Bangda Zuma, bahwa basically kalau saya dengan Bang Zuma, Umi sama Bang Zuma ini dari kristolog ya, yang mungkin tadi Bangda bilang kalau untuk urusan nanti berbicara tentang Bible bolehlah kita bersaing dengan Ustadz Naza gitu kan, atau Ustadz Unggul. Nah, di sini sebetulnya sudah ada abang-abang Ustadz kita, ada Bang Naza, ada juga Bang Ustadz Harahaf di sini yang memang beliau-beliau ini lebih berkompeten ya kalau untuk berbicara masalah ini. Tapi izinkan kami sedikit berbagi sedikit ilmu, karena kalau untuk yang satu ini mungkin Umi ini sangat fakir ilmu dalam hal yang satu ini. Namun sedikit kita sharing bahwa tentang Maulid Nabi ini. Nah, bagi umat Islam, bagi kami umat Islam, bagi kita umat Islam, Maulid Nabi ini tidak hanya memperingati, ya kalau orang Kristen bilang Mican happy birthday ya buat Nabi kamu, oh bukan begitu ya. Kalau di dalam Islam, bahwa bagi kami umat Islam, Maulid Nabi ini adalah sebuah peringatan atau perayaan yang sebetulnya kita peringati sebagai selain daripada kelahiran Rasulullah SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah, dan alhamdulillah tepat pada kalau tahun ini tepat hari ini jatuh pada hari Kamis tanggal 28 September ya ini. Alhamdulillah ini sangat bertepatan sekali dengan malam Jumat, di mana malam yang insya Allah malam ini sebetulnya semua malam penuh barokah, tapi malam Jumat ini adalah hari yang begitu baik untuk kita melakukan amalan-amalan baik. Jadi banyak sekali hikmah yang dipetik oleh kami umat Islam ketika memperingati Maulid Nabi ini. Apa saja kira-kira ini Umi akan mengambil beberapa saja. Yang pertama, hikmah daripada Maulid Nabi ini yang pertama adalah mendorong kami sebagai umat Islam untuk selalu mengingat Rasulullah, bersalawat terhadap Rasulullah. Dengan memperingati Maulid Nabi ini dapat mendorong kita umat Islam selalu bersalawat. Ya, kami menjadi terdorong untuk
mengamalkan salawat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ini. Seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian terhadap Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian yang berikut ini adalah sebagai ungkapan kegembiraan atau kesenangan terhadap Nabi SAW. Jadi selain daripada itu, peringatan Maulid Nabi ini juga merupakan sebuah ungkapan kegembiraan kita sebagai umatnya Rasulullah yang kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Seperti diceritakan bahwasanya orang-orang kafir pun sebetulnya mendapatkan manfaat dari kegembiraan ini. Hal ini tergambar dari apa? Kisah ketika Suwaibah yang merupakan budak dari Abu Lahab, ya, budak perempuan dari Abu Lahab yang tengah menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran yang disebut dengan kelahiran cahaya, sang cahaya alam semesta. Kemudian Abu Lahab pun turut merayakan sebagai tanda sukacita. Karena inilah, ya, di alam baka ini dia akan diiringkan siksanya setiap hari Senin tiba. Nah, ini kisah ini tersebut, ya, kisah ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang bergembira dan senang atas kelahiran baginda Rasulullah SAW, sekalipun mereka ini adalah orang kafir. Kemudian apa? Meningkatkan rasa syukur kita, ya. Dalam peringatan atau memperingati Maulid Nabi ini, rasa syukur kita ini terhadap Allah Subhanahu wa taala ini semakin besar, semakin meningkat atas segala apa? Atas segala nikmat dan rezeki yang diberikan kepada kita umat manusia. Kemudian mengajarkan tentang keadilan, kemudian mengajarkan tentang hikmah sebuah sikap atau sifat dermawan dan kemurahan hati kepada kita semua. Sebagai contohnya adalah panutan kita Rasulullah SAW. Kemudian apa? Meneladani perilaku dan perbuatan dari Nabi besar kita Rasulullah SAW. Nah, seperti itu, ya. Jadi apa yang dikatakan teman-teman Kristen itu sebetulnya tidak seperti itu tentang kami pada saat kami memperingati perayaan Rasulullah SAW. Kemudian tadi karena saya, Michan, Bang Zuma di sini sebagai kristolog, tentunya kayaknya gimana ya? Ada rasa kurang lengkap kalau kita tidak menyampaikan dengan apa di mana saya berbicara sebagai kristolog atau Bang Zuma sebagai kristolog. Kalau mengenai Maulid Nabi secara utuh dalam pandangan Islam, nanti ada ustadz-ustadz kita yang akan menerangkannya. Jadi benar apa yang dikatakan Bang Zuma tadi, bahwa sebetulnya sebelum lahirnya Rasulullah SAW, bahkan Nabi Musa sendiri, ya, sudah menubuatkan tentang kedatangan beliau ini, di mana di sana tercatat di dalam Ulangan pasal 18 ayat nomor ke-17 sampai dengan ke-19. Nabi Musa sudah menubuatkan tentang kedatangan Rasulullah SAW. Di sana dikatakan, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan Nabi itu baik. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh segala firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ini seringkali dibantah oleh orang-orang kafir. Ini sangat jelas Nabi yang dinubuatkan dalam nubuatan ini jelas bukan Yesus maupun Nabi Israel yang lainnya, karena tidak satupun dari mereka yang pernah mengaku sebagai manusia yang dijanjikan di sini. Kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Bahwasanya pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi ini mengharapkan munculnya 3 orang nabi. Yang pertama adalah Elias, yang kedua adalah Kristus, dan nabi yang ketiga adalah yang kemasyhurannya mendunia. Sehingga dalam hal ini tidak ada spesifikasi lain yang diperlukan untuk nabi yang dimaksud. Kata-kata nabi itu telah cukup untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Yesus telah menyatakan diri dia sebagai Kristus, dan beliau telah menganggap bahwa Yohanes Sang Pembaptis ini adalah Elias. Ini tercatat di dalam kitab mereka di dalam Matius 11 ayat 14. Lebih lanjut, beliau juga telah menubuatkan tentang kedatangan dirinya untuk yang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Artinya ini bukan nabi yang dinubuatkan, ini bukanlah Yesus, bukanlah juga Elias, ya, atau Yohanes Sang Pembaptis, tetapi
tinggal satu kriteria, yaitu nabi yang kemasyurannya mendunia. Ya. Kemudian dinubuatkan juga bahwa nabi ini datangnya sebelum kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ini disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat ke-20 sampai dengan 22. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Bahkan telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu seperti aku ini. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Nah, ini kata-kata Petrus ini sudah sangat mengisyaratkan bahwa munculnya nabi itu akan berlangsung sebelum munculnya Yesus untuk yang kedua kalinya, atau munculnya Nabi Isa untuk yang kedua kalinya. Di sini Yesus sudah menunjukkan dalam perumpamaan kebun anggur bahwa setelah dia akan datang pemilik kebun anggur dan menambahkannya. Ini tercatat di dalam Matius 21 ayat 43. Apa yang dikatakan Yesus? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi Yesus telah menjelaskan bahwa nabi yang akan datang setelahnya bukanlah pertama dari Bani Israel, tetapi dari bangsa lain, yakni saudara-saudara mereka Bani Ismail. Kemudian apa? Nubuatan ini telah digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, pendiri suci Islam. Hal ini karena apa? Pertama, beliau datang dari kalangan keturunan Ismail sebagai saudara dari Bani Israel, sehingga janji Allah tentang Ismail terpenuhi yang tercatat di dalam kitab Kejadian 17 ayat keberapa? Ke-20. Allah telah memberkatinya dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, ini yang dijanjikan Allah. Kemudian kedua, Rasulullah juga adalah nabi yang datang dengan syariat baru, yaitu Al-Quran. Jadi tidak ada nabi-nabi Israel termasuk Yesus dari Nazaret di Galilea itu, ya, dengan pengecualian Nabi Musa membawa syariat atau sistem baru. Tidak pula seorang nabi mereka telah mengaku sebagai yang datang seperti Musa. Secara tegas telah dituliskan tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah nabi seperti Musa. Ini tercatat di dalam Quran surah ke-73 ayat ke-16. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Ya, jadi jelas, nubuatannya sudah jelas dan masih banyak ayat lagi. Namun itu nanti kita bahas pada saat pembelajaran kita pada pada saat kita belajar tentang kristologi, ya. Karena hari ini lebih banyak seharusnya pembicaraan kita yang arahnya kepada Islam, demikian. Dan alhamdulillah sekarang para ahlinya ada Ustadz Naza, ada Abang Araf di sini. Waktu dan tempat mungkin Umi persilakan. Umi terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Alif. Izin dulu MC, izin dulu saya sapa dulu abangku, abang kita Bang Alif. Assalamualaikum, selamat datang Bang Alif. Hormat saya kepada Ketua API. Ketua API. Iya, silahkan Bang Alif. Barangkali ada yang ingin disampaikan lebih dulu sebelum acara dimulai, monggo. Baik, menyambung dari Umi Dini, barakallah Umi, sedikit pemaparan mengenai Bible bahwa ada nubuatan. Alhamdulillah kita menjadi tercerahkan atau mendapatkan suatu keilmuan juga dalam hal kristologi seperti yang disampaikan juga. Tafadhol, mungkin bisa dilanjut dari sisi kristolog. Ada juga ternyata undangan kita nyampe ke Ketua APII. Sebelum ke Ustadz Unggul, izin Ustadz Unggul dilanjutkan dulu kepada Ketum Pak Ustadz Alif, dipersilakan, monggo. Monggo.
Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kanda mungkin bisa dioper ke panggung besar ya. Terima kasih. Waduh. Jadi gak enak saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam hormat kepada para guru, para ulama, para kiai yang hadir di sini. Tadi host menyebut nama, jadi saya ada pergejolakan batin sebenarnya. Ketika nyuruh naik, saya bilang saya sebagai murid, saya izin nyimak para guru di bawah. Tapi saya merasa dolim karena kawan-kawan saya udah ada yang turun 2, jadinya saya bingung nih, berkecamuk nggak naik. Saudara saya udah turun, naik nggak enak karena memang saya niatnya itu mau belajar. Ada guru kami di sini, ada Gurunda, Bang Cuma, ada Ustadz Najah, ada Ustadz Harahap, Bang Ucup, Umi Dini, Ustadz Unggul, Kang Dito dan host semua. Jadi ya bismillah lah, saya niatkan naik aja lah karena nggak enak tadi saudara sudah turun. Ya, sebelumnya terima kasih, sebuah penghormatan tentu turut hadir di sini buat para guru-guru semua. Alhamdulillah beberapa tausiah tadi sudah disampaikan. Dalam momen yang bahagia ini memang teringat satu ayat tadi yang ada di surah Al-Fatihah, bahwa Allah yang mengutus Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang beliau itu yakhruju minad dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Bahkan di dalam surah Al-Fat tadi dikatakan liyudhhirahu 'alad dini kullih, yang akan memenangkan semua agama, bahwa benar Islamlah agama yang benar. Bahkan salah satu guru kami menjelaskan ketika hadirnya Nabi Muhammad SAW, liyudhhirahu 'alad dini kullih, akan tampak semuanya ajaran Islam. Islam itu akan semakin berjaya dari segala sisi, akan semakin muncul ke permukaan. Itulah indahnya Islam, hadir dimanapun, bahkan bisa menyesuaikan diri dalam situasi apapun. Mungkin dari zaman dulu saudara-saudaraku, guru kami juga sering menjelaskan ketika di zaman Facebook, maka Islam hadir di sana. Bagaimana dialog lintas agama terjadi di sana. Kesini lagi bergeser di zaman WhatsApp, bergeser di zaman Zoom, StreamYard dan seterusnya, sehingga terakhir di sini di zaman TikTok. Alhamdulillah, tetap Islam akan menampakkan diri karena memang Islam itu hadir dari Sang Pencipta, dinul haq, dinul qayyimah, agama yang benar, agama yang memang berdiri tegak, tidak akan bisa diganggu oleh siapapun, karena memang Allah sendiri yang menurunkan agama itu. Dan memang Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam. Dan Islam sebagai yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai ajaran yang sempurna dan sudah tidak ada bisa dirubah lagi. Alhamdulillah, makanya kita hadir di sini, dan di sini dibuktikan memang dari beberapa ayat Al-Quran juga bahwa kemenangan itu telah nampak, sehingga kita banyak menyaksikan orang-orang atau seluruh manusia dari penjuru bumi banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi sedikit mungkin ya mewakili dari saudara Api, mohon maaf bahwa alhamdulillah kami hadir di sini. Mungkin saya tadi telat hadir, insya Allah sudah disampaikan oleh guru kami juga bahwa kita hadir, dan kebetulan kita mengambil posisi dalam hal diskusi atau dalam kaidahnya sebagai kristolog, kata Gurunda, bagaimana kita sebagai apologet dalam lingkupnya kita menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan firman-firman Allah kepada saudara-saudara kita yang memang belum mengimani firman Allah tersebut. Dan alhamdulillah
kita dengan berdirinya yayasan ini berharap dan mengajak kepada saudara-saudara kami bahwa Islam kita bersatu di bawah naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia dalam hal ranahnya diskusi lintas agama, sehingga kita berusaha untuk menunjukkan akhlakul karimah, bagaimana caranya berdialog atau berdiskusi tidak keluar dari tuntunan yang ada di dalam Al-Quran, maupun kita juga tidak keluar, tidak melanggar hukum, yaitu secara undang-undang yang berlaku di negara tercinta kita ini. Yaitu salah satu yang hadirnya API ini ya. Dan kita semua bersatu, API bisa bergabung dengan organisasi atau ormas manapun yang di situ adalah berdiri di bawah bendera La ilaha illallah. Ya, mungkin itu saja dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya izin sudahi karena para guru kami di sini ilmunya sudah wajib dituangkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ketua API, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, barakallah ya Allah. Alhamdulillah dapat suatu appreciate ya, kita merasa sangat berapresiasi. Tentunya Apologet Muslim 2023 juga bagian dari Apologet Islam Indonesia. Kami terlebih dahulu membuat community karena terbentuk sendiri. Saat ini kami menjadi satu naungan juga, alhamdulillah. Izin Pak Ketum, mungkin bisa kita geser dengan narasumber yang lain. Terima kasih banyak wejangannya dan sosialisasinya terhadap ranah yang disiapkan oleh APII untuk memberikan fondasi secara hukum maupun secara material. Oke, selanjutnya silakan kepada guru saya Ustadz Unggul, dipersilakan. Silakan Ustadz. Baik, cek modulasi dulu ya. Oke, suara. Jelas, silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Riki, gurunda-gurundaku, gurunda Ucup, gurunda Harahap, Umi Mican, gurunda Najah, Kang Dito, gurunda Alif, dan gurunda Zuma, serta Iwan Villa di live chat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya buka kamera aja kali ya biar asik. Siap. Kita panjatkan salawat dan doa kepada Khataman Nabiin Nabi Muhammad SAW. Mandian doa untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang sangat dirindukannya, untuk kita bertemu nanti di Telaga Kausar. Orang yang dimuliakan oleh Allah tidak pernah melihat kita, tapi begitu yakin rindu kepada kita. Dan kita juga walaupun tidak pernah bertemu langsung dengan sosok yang paling mulia ciptaan Allah, tapi kita mengimani atas risalah apa yang dibawanya. Izin kepada para tuan-tuan guru, tadi sudah banyak ya kita dapat ilmu tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang mulia. Sedemikian mulianya, maka beliau diutus sebagai khataman para nabi, penutup para nabi dan para rasul. Kemudian juga diutus untuk rahmatan lil alamin. Yang betul-betul tuh hati saya terasa banget ya, karena begitu mengimaninya atas risalah yang beliau bawa, itu saya mengambil dari perspektif kalau orang banyak membaca atau mempelajari siapakah sosok Nabi Muhammad SAW ini, saya justru mencintai beliau karena begitu banyak orang membenci. Jadi saya coba dari perspektif kenapa orang membenci kepada Nabi Muhammad SAW.
ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah Islam, di sekitar beliau ada kafir Quraisy, di sekitar beliau ada Yahudi, ada Nasaro. Kafir Quraisy tidak pernah menyaksikan bahwa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang jujur, baik tabiatnya, baik keluarganya. Ini dibuktikan dengan dari kecil saja sebutannya sudah Al-Amin. Jadi yang mereka benci bukan sosoknya, tetapi risalah yang dibawanya. Dari kegelapan jahiliyah kepada terangnya Islam. Nah, beliau ini sangat dirasa mengganggu duniawinya kaum Quraisy yang akan hilanglah kebiasaannya dalam masa jahiliyah, minum khamr, kalau sekarang alkohol lah ya, yang memabukkan, judi, perempuan dan sebagainya, itu mereka hilang gitu. Jadi membenci karena risalah yang dibawa. Nah, kemudian Yahudi juga begitu. Atas egonya yang rasisnya yang tinggi, tidak mau menerima, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh tuan guru termasuk Umi, bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi karena rasa ego, nggak boleh ada Nabi dari bangsa kami. Nah, itulah makanya Nabi Muhammad bergelar rahmatan lil alamin. Kemudian Nasara juga begitu, terganggu karena yang mereka sembah ternyata disebutkan oleh Al-Quran hanyalah seorang hamba, hanyalah utusan Tuhan. Dan sekaligus satu paket Al-Quran juga membela maminya, perawan suci, yang tidak perlu disisipkan sosok tunangan atau suami. Nah, kemudian saya berlanjut, pada waktu itu ya, saya berangkatnya itu di sebuah negara yang kami Islam minoritas. Kemudian Islam itu sangat buruk ya, distigmakan terong iris itu. Karena ada peristiwa bom Bali 1, 2, kemudian peristiwa 9/11. Jadi sangat genting dan gawat itu ya. Nah, waktu itu saya melihat betapa sadisnya fitnah orang teriak-teriak atas propaganda kebencian Islam, kemudian membawa gambar-gambar ya, gambar-gambar yang tidak senonoh kepada sosok Nabi yang diceritakan begitu mulia oleh ayah saya, guru-guru saya. Saya tarik, saya robek itu, urusan itu ya, sama bukan hanya polisi, tapi pasukan anti terong iris gitu. Tapi alhamdulillah lah ya, karena apapun ceritanya, saya tidak suka gitu lihat gambar-gambar yang tidak senonoh. Saya bilang waktu itu, andainya ini gambarnya adalah gambar Yesus, saya pun juga akan semarah ini gitu ya. Nah, kemudian saya membaca Karen Armstrong ya. Itu judul bukunya saya baca adalah Muhammad, A Biography of the Prophet, biografinya sang Nabi. Itu disebutkan, saya kalau membaca itu dari dua referensi Islam dahulukan, tapi juga baca referensi dari pihak lain ya. Itu disebutkan intinya adalah fitnahan-fitnahan keji, kemudian ada orang heretik, yaitu orang-orang yang bidat mengajarkan Nabi Muhammad tentang Kristenan sehingga mengenal ini itu dan segala macam, semuanya serba fitnah. Dan ditulis juga bahwa itu adalah penyakit ya, di hati mereka ada penyakit, yaitu skizofrenia dan Islamofobia. Nah, kemudian juga Paus Clement, saya baca itu Paus Clement yang kelima ya, betapa bencinya terhadap Islam, walaupun Nabi Muhammad SAW udah nggak ada, tapi masa itu kan masa ekspansi ya, bukan hanya dilakukan oleh Islam, semua negara melakukan itu. Perbedaannya Islam tahu kapan harus masuk ke negara lain, ada tata caranya, didakwahi dulu, kemudian diajak damai dulu, membayar jizyah, baru kalau tidak diperangi. Jadi nggak main langsung gerabak-gerubuk seperti orang-orang atau agama-agama lain ketika menguasai sebuah negeri. Kemudian selanjutnya adalah Paus Clement kelima ini ya, itu sedemikian bencinya sampai-sampai mendengar bahwa Nabi Muhammad itu suka kepada kucing, kucing semua dibunuhin tuh di sana, saking bencinya. Nah, ini saya mau menjabarkan urat akarnya, kenapa kebencian itu diwariskan. Ternyata tidak hanya dosa waris, tetapi kebencian pun mereka wariskan ini ya. Kemudian pseudo
Turpin juga gitu. History of Charlemagne, ya. Ini yang perlu dicatat nih teman-teman ya. Ketika mereka mengirim Raja Louis ke-7 itu ditawan kemudian dibebaskan dengan membayar tebusan. Dikatakan kita nggak akan pernah menang melawan Islam karena mereka akan selalu menang dua, menang perangnya atau menang janahnya. Jadi bagaimana caranya? Jauhi generasi berikutnya dengan para ulama-ulama. Nah itu kan sampai ke Snoop van Groningen juga begitu kan, belajar Islam untuk merusak Islam dari dalam, dijauhi itu ulama. Sebab kalau kita sudah putus tali sambungannya dengan ulama, habis kita, karena mereka sumber ilmu dan sumber pengetahuan serta estafet dari risalah Islam yang dibawa. Jauhi, kemudian takut-takuti mereka dengan dunia. Dulu Raja Louis ke-7, mereka itu pasukan yang luar biasa. Mereka justru mencari mati. Sementara pasukan kita cinta dunia dan takut mati. Sekarang posisinya kebalik. Besok mau makan apa takut, tagihan belum dibayar takut. Semua kita disibukkan tentang perihal sekularisme. Kemudian Peter van Venerale ya, itu juga begitu tuh. Cara mengalahkan Islam sama. Kemudian Ratu Denmark ya, Margaret II. Itu statementnya tuh tahun 2003 itu saya ikuti tuh, dengar langsung dari TV. Kebetulan saya lagi ada di Nordik ya. Eropa Utara itu Finlandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia. Ini Ratu Denmark berkata terang-terangan itu untuk memusuhi Islam jangan sampai masuk ke Nordik atau Eropa Utara. Lalu disusul nanti 2005 gambar kartun yang sangat kurang ajar lah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah sedikit lagi mohon waktunya. Kemudian juga Konsili Vatikan ya, ada konsili banyak. Konsili Vatikan kedua sekitar tahun 65-66 lah kurang lebih. Itu mereka mau mengadakan rekonsiliasi dengan Islam. Tapi tetap garisnya keras bahwa mereka mengatakan Islam itu adalah agama yang sesat. Jadi dengan penuh kebencian. Kemudian seorang paus yang saya sangat hormati ya, secara pribadi ini bukan mewakili Islam, adalah Paus Benedikt ke-16. Nah dia yang menemukan itu ya, amanat agung ternyata hanya ayat-ayat tambahan dari Roma ya, ditambahkan itu, tidak ada di dalam manuskrip tertua, bahkan dalam Vulgata. Nah di sini di penghujungnya, bentar nak, Bapak lagi ngobrol ya, oke, sip. Kemudian apa tadi sampai mana? Oh ya, ini nih ya. Sekarang yang zaman now. Kita mengenal ada kaum orientalis, yaitu orang-orang yang belajar tentang kebudayaan dan agama di Timur Tengah. Ini disebutnya kaum orientalis, termasuk Snoop van Groningen juga gitu. Ada Zakaria Boutros yang nanti akan meneruskan kebenciannya nih, warisan kebencian kepada Kristen penipu alias CP. Kemudian nanti ada Jay Smith, ada Sam the Crook, ada Hatun, dan turun ke bawah Bekatul Al-Bahlul dan seterusnya ya. Ini semua didapat dari mereka nih ya. Buktinya sampai Edis kan pernah bilang tuh, Edis Sidabutar ya, bahwa umat Islam itu menyembah Muhammad juga gitu, atau istilah kita cari remis ya. Itu semuanya kalau kita teliti akarnya tuh dari situ. Kemudian Aldo juga begitu. Islam itu tidak lain tidak lebih hanya warisan dari penyembah-penyembah berhala pagan. Dikatakan Allah itu pagan, dewa bulan dan seterusnya dan seterusnya. Nah sebagai penutup, ini yang perlu kita perhatikan sekarang. Bahayanya sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ini bahaya sekali. Karena saya terus menelusur, walaupun tidak secanggih gurunda-gurunda kita lah ya, apalagi Ustadz Naja itu. Kitabnya luar biasa. Dia bantalnya aja tuh kitab itu ya, saking hafalnya. Nah kemudian saya ikuti hermeneutika. Nanti suatu saat mudah-mudahan ada nih seksi dakwah dari APII ya yang menerangkan hermeneutika. Ini dipakai bahkan di sekolah tinggi keislaman juga. Ini bahaya nih karena hermeneutika bukan berasal dari garis Islam. Ini dari garis kekristenan. Mereka mulai menggunakan metode ini untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi hadis. Sangat dikutak-katik di situ. Makanya nggak heran
Gurunda Naja juga ada VT-nya itu ya, videonya sambil berkelakar beliau berkata, Kristen sekarang sudah memakai hadis. Perhatikan kata-katanya itu, memakai hadis. Kita ya jangan pakai dong. Kita harus lebih mempelajari hadis. Nah, sekarang zaman now ini selain sekularisme tadi, yang bahayanya adalah ketika segala sesuatunya umat Islam diam. Jangan mau dibohongi dengan ini itu. Umat Islam kalau saja dilibatkan seperti perang kemerdekaan, itu kita garda terdepan itu untuk menjaga NKRI ya. Nah, tapi jangan distigmakan seperti itu. Dengan adanya tahun politik, berhati-hati juga, jangan terlibat politik praktis, tapi tetap Islam itu juga memiliki politik. Politik bagian daripada Islam ya, bukan artinya Islam itu tidak mau urusan politik. Harus, wajib, tapi tentu dengan standar yang telah digariskan dalam keislaman. Jangan ikut politik praktis, nanti malah akan berpecah-pecah. Kemudian yang kedua, buzzer-buzzer politik pun begitu ada orang Islam yang diserang Islamnya, itu wajib kita bela. Kalau dia serang calon-calonnya, saya nggak pernah urusan, tapi begitu Islamnya. Contohnya seperti ini, bahwa Al-Quran itu salah. Jadi Masjidil Aqsa itu dibangun sesudah zaman Al-Quran diturunkan. Nah, ini kita jelaskan arti dari Masjidil Aqsa itu bukan hanya masjidnya saja. Bahkan orang mungkin masih mengira bahwa the Dome of Rock yang berkubah kuning emas itu yang dikira Masjidil Aqsa-nya ya. Pelajari teman-teman. Karena pesan saya yang terakhir, generasi muda, generasi milenial lebih canggih zamannya ya, dunia dalam genggaman. Dulu saya kalau mau belajar tuh cari ke Jatinegara, nggak ada ke Senen, Gunung Agung tuh zaman itu ya. Kalau nggak ada di emperan depan stasiun Senen, cari yang murahan itu juga karena mahal. Sekarang dunia dalam genggaman, harus lebih maju, harus lebih hebat gitu ya. Nah, dalam berdakwah saya boleh ya izin Ketua APII mewakili divisi dakwah API, berdakwahlah dengan hikmah. Gembirakanlah, jangan ditakut-takuti. Ceritakan dulu Allahnya yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allah kita itu bukan yang selalu mengazab, selalu dengan penuh kerahmanan dan kerahiman. Lalu baru kalau peringatannya tidak dijalankan, azabnya sangat pedih dan perhitungan Allah sangat cepat. Kemudian mudahkanlah, jangan disusah-susahkan, tapi bukan berarti ngegampang-gampangin. Akhirul kata, kita harusnya malu, selalu berharap kasih sayang, Rahman dan Rahimnya dari Allah. Kemudian makhluk yang paling tinggi derajat pertolongannya, syafaat Nabi, sementara kita tidak mengenal beliau. Beli teman-teman, beli bukunya Sirah Nabawiyah. Dulu saya baca itu sampai berkali-kali dan pasti nangis kalau kita sudah mengenal. Banyak pembenci-pembenci Islam ketika mau menulis buku kebencian, begitu ketemu baca referensi sosok Nabi Muhammad, insya Allah. Ya, kayak contohnya politikus di Belanda itu, saking bencinya sama Islam, begitu nulis, begitu baca tentang Nabi, malah mualaf. Ya, jadi jangan takut menggunakan akal. Ada orang bilang jangan takut murtad. Orang bilang jangan takut murtad. Saya balas itu, Pak, kalau jangan takut murtad, kenapa Bapak nggak pakai kalung salib dan khotbah di gereja? Dikik saya, berarti munafik ya. Jadi kita jangan takut menggunakan akal. Karena akal duluan, pengetahuan duluan, baru kita bisa mengimani. Jangan dibalik, imani duluan, nanti kesananya bingung, kejeblos-jeblos ya. Jadi Islam punya dua, keimanan dan akal. Ini selaras ya. Baiklah, mohon maaf kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Riki dan host dan guru-guru saya yang ada di sini, kebetulan saya di sebelah juga ada jadwal. Mungkin saya boleh izin, insya Allah ke depan kita akan selalu untuk silaturahmi lagi, untuk mengembangkan kemudian kajian-kajian apologet bagi teman-teman yang cinta dengan kajian apologet. Ya, jadi kita upayakan untuk adanya hubungan silaturahmi antara
Api dengan teman-teman yang ikut berpartisipasi di dalam kajian penikmat atau penggiat apologet ini sendiri. Adik saya Ustaz Bang Harahap, tanpa mengurangi rasa hormat saya ya Bang Ucup dan juga terakhir aja pertanyaan satu aja Gurunda. Iya gimana Kapan API ini bisa dari Sabang sampai Merauke, Gurunda? Tolong jawab, Gurunda. Insya Allah. Jadi kita rencananya memang karena API ini kan latar belakang berdirinya adalah menyuarakan adanya tindakan dari umat Islam untuk memberantas gerakan-gerakan pemurtadan, di mana API ini visinya sangat jelas, menyadarkan kemudian teman-teman bahwa di dalam berapologet kita membutuhkan payung hukum, di mana payung hukum ini adalah satu tindakan yang nyata di lapangan sebagai payung pergerakan di dalam mengantisipasi atau kemudian menghalau adanya gerakan-gerakan yang ingin mengambil jiwa-jiwa yang awam tentang Islam kemudian menggaitnya masuk ke dalam keyakinan lain dengan berbagai macam cara. Untuk itulah kemudian API dengan misinya kemudian sangat-sangat konsen terhadap apa yang Adinda pertanyakan Ustadz saya, bahwa nanti ke depannya setiap provinsi kita akan ada perwakilan. Dan itu sudah kita jadikan sebagai program jangka panjang. Alhamdulillah. Sekira begitu Adinda yang masih muda, cakep, sehat terus, ilmunya Masya Allah luar biasa. Adinda Unimican, guru saya, adikku juga, Ustaz saya pamit undur diri, sesunggul. Bang Riki, antum luar biasa, Masya Allah. Nanti lagi kita akan kembali. Terima kasih abangku. Ya. Saya pamit ya, sahabat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sembari melanjutkan